Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya, teman-teman mahasiswa. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi terkait interferensi gelombang elektromagnetik. Sebelumnya kita sudah membahas terkait gejala gelombang, terus gelombang bunyi ya, dan besaran gelombang. Ini untuk materi selanjutnya yaitu interferensi gelombang elektromagnetik. Nah, apa itu gelombang? Teman-teman mahasiswa sebenarnya pasti tidak asing ya dengan bahasa apa itu gelombang. Yaitu merupakan osilasi yang merambat melalui suatu medium. Medium itu bisa berupa udara ataupun zat cair ataupun dia padat. Nah, ini ada contoh. Ini ada gelombang air, ini adalah perambatan osilasi pada permukaan air. Untuk gelombang pada tali yaitu perambatan osilasi pada bagian tali. Gelombang bunyi di udara, ini berarti mediumnya udara ya, zat padat, di udara, zat padat ini untuk tali, ini zat cair, dan ini untuk di udara. Ini perambatan osilasi molekul-molekul gas di udara. Zat gas ya, masuknya ini untuk di udara. Nah, ini apa itu gelombang elektromagnetik? Ini merupakan gelombang elektromagnetik adalah perambatan osilasi medan listrik dan medan magnet. Kemarin kita sudah mempelajari ya pada bab sebelumnya terkait apa itu medan listrik, apa itu medan magnet. Teman-teman nanti silakan buka kembali ya materi sebelumnya. Ini untuk gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa atau medium tertentu. Cahaya yang menembus air dan gelas menunjukkan kemampuan perambatan gelombang elektromagnetik dalam sejumlah bahan atau material. Logam atau merupakan zat padat ya dia ya, contoh yang tidak dapat dilewati gelombang elektromagnetik. Ini ada ilustrasi ya pada gambar ini. Ini ilustrasi osilasi medan listrik dan medan magnet. Kita ingat medan listrik kita simulkan dengan huruf E besar dan medan magnet dengan huruf B besar. Pada gelombang elektromagnetik. Ini ilustrasi untuk osilasi dari medan listrik dan medan magnetnya. Untuk laju perambatan gelombang elektromagnetiknya gimana? Yaitu laju perambatan gelombang elektromagnetik ini dalam ruang hampa disimbolkan dengan C kecil dengan satuan meter per sekon, yaitu nilainya 2,9 atau kali 10 pangkat 8 atau bisa kita tuliskan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Laju perambatan gelombang elektromagnetik ini dalam ruang hampa ini merupakan batas maksimum yang dapat dicapai di alam. Pada medium, laju perambatan gelombang elektromagnetik ini akan berkurang. Pada intan, cahaya yang merupakan salah satu jenis gelombang elektromagnetik merambat dengan laju 1,24 kali 10 pangkat 8 meter per second. Untuk frekuensi pada frekuensi dan panjang gelombang elektromagnetik terbesar dimulai dari 10 pangkat 2 Hz sampai 10 pangkat 23 Hz. Hubungannya yaitu C sama dengan lambda kali F. Dengan C adalah laju perambatan gelombang, lambda adalah panjang gelombang, dan F adalah frekuensinya. Jadi jangkauan untuk frekuensi gelombang elektromagnetik yang sangat lebar tersebut dikelompokkan atas jumlah spektrumnya yang memiliki bidang aplikasi yang berbeda-beda. Berapa nilai spektrumnya? Nah, ini pada gambar 11.2 ini ada gambar spektrum gelombang dari elektromagnetik. Jadi nanti wavelength-nya berapa ya, nilainya, panjang gelombangnya, dan frekuensinya berapa Hz. Ini ada X-ray, infrared, dan lainnya. Terus ada namanya gelombang radio. Nah, ini ada gelombang radio ini ada yang panjang, menengah, dan pendek. Itu pun lambdanya berbeda-beda ya, atau panjang gelombangnya ya. Untuk panjang gelombang pada radio, yaitu lambdanya lebih besar dari 10 pangkat 3. Sedangkan pada radio menengah, gelombang radio menengah yaitu 10 pangkat 2
sampai 10 pangkat 3. Untuk gelombang radio pendek 10 pangkat 1 sampai 10 pangkat 2 meter. Untuk lambdanya. Nah, ini ada contoh teleskop radio yang digunakan untuk mendeteksi gelombang radio yang berada di galaksi-galaksi yang jauh. Nah, ini untuk jangkauan frekuensi gelombang radio dapat diklasifikasikan ya. Kita sering ingat ya, sering melihat biasanya di radio sudah ada ya. Ada VLF, LF, MF, VHF, UHF, EHF. Nah, ini untuk klasifikasinya, terus ini jangkauan frekuensinya berapa hertz atau kilohertz ataupun megahertz ataupun gigahertz. Terus ini untuk jangkauan lambdanya atau panjang gelombangnya berapa meter ataupun kilometernya. High, low ataupun very high ataupun ultra high ataupun super high frequency ya. Ini yang paling tinggi adalah extremely high frequency atau EHF nih 30 sampai 300 gigahertz 10 sampai 1 mm lambdanya. Terus ada gelombang mikro, ini jangkauannya 10 pangkat min 3 sampai 10 pangkat min 1 meter. Ini versi Lebaran Spencer mengamati bahwa gula-gula yang ada di saku celana meleleh ketika ia sedang bekerja dengan gelombang mikro. Radiasi latar belakang atau microwave, background radiation, ini merupakan sisa proses dentuman besar atau Big Bang dan berasal dari semua arah di dalamnya. Nah, ketika gula ya dimasukkan dalam gelas, taruh microwave, dia juga akan meleleh. Sama halnya dengan ini yang dilakukan oleh versi Lebaran Spencer yang membawa gula di sakunya akan meleleh karena gelombang mikro, pengaruh gelombang mikronya. Terus ada gelombang inframerah, yaitu jangkauannya 7 kali 10 pangkat min 7 sampai 10 pangkat min 3 meter. Ini untuk radiasi inframerah ditemukan tahun 1800-an ya oleh William Herschel. Semua benda yang hangat akan memancarkan gelombang inframerah. Gelombang ini dapat menembus asap ataupun debu lebih mudah daripada cahaya tampak, sehingga detektor inframerah ini banyak digunakan untuk tim-tim penyelamat ya, untuk mendeteksi orang atau tentara dalam penyerangan dalam tempat berasap atau mungkin kebakaran ya, biasanya bisa untuk mendeteksi karena berasap. Ini ada contoh yang gambar ini ya, petugas penyelamat menggunakan detektor inframerah mencari lokasi korban dalam ruang yang berasap. Yang B ini foto korban yang diambil dengan pendeteksi inframerah. Terus ada cahaya tampak, ini range lambdanya 4 kali 10 pangkat min 7 sampai 7 kali 10 pangkat min 7 meter. Ini untuk cahaya tampak adalah gelombang elektromagnetik yang sangat membantu manusia atau hewan untuk melihat benda-benda di sekelilingnya. Cahaya tampak juga dihasilkan akibat transisi elektron dalam atom dari keadaan dengan energi tinggi ke keadaan dengan energi rendah. Untuk gelombang ultraviolet, ini range lambdanya atau panjang gelombangnya 10 pangkat 8 sampai 4 kali 10 pangkat min 7 meter. Sinar ultraviolet ini dihasilkan akibat perubahan tingkat energi elektron dalam atom. Sinar ultraviolet sering digunakan untuk memedarkan material yang disebut fosfor untuk berpedar sehingga menghasilkan warna tertentu. Sinar UV ini ternyata cukup energik ya, dan dapat mengionisasi atom sehingga berbahaya dan untuk sel-sel hidup yang dapat menyebabkan kanker kulit. Nah, ini ada plus minusnya ya dari beberapa cahaya ataupun sinar yang digunakan. Nah, ini ada sinar X. Nah, ini yang sering digunakan pada ilmu kedokteran ya. Biasanya untuk apa? Scanning ketika ada orang yang kecelakaan atau jatuh, di scanning tulangnya terjadi patah tulang ataupun tidak. Kita kenal dengan sinar X ya, yang memperlihatkan tulang lengan dengan yang patah itu pada gambar 11.6. Nah, ini ada sinar X dihasilkan ketika elektron diperlambat dalam waktu yang sangat singkat. Misalnya saat elektron yang berkecepatan sangat tinggi dihentikan akibat tumbukan dengan permukaan logam. Untuk sinar X pertama kalinya ditemukan oleh William Ronson ya ketika melakukan percobaan dengan sinar katoda.
Diamati bahwa sinar X dapat menembus dengan mudah bagian tubuh yang lunak tetapi diserap oleh material yang lebih rapat seperti logam dan tulang. Sehingga saat itu sinar X digunakan dalam kedokteran untuk mengamati kerusakan pada tulang seperti tulang patah, ini di gambar samping ya. Terus ada namanya sinar gamma, ini dihasilkan akibat perubahan susunan inti atom akibat peluruan radioaktif. Sinar gamma sangat energik dan memiliki kemampuan penembusan yang kuat. Baik, ini ada indeks bias. Ini laju cahaya berbeda jika dimasukkan material yang berbeda. Laju cahaya dalam S yaitu nilainya 2,3 kali 10⁴ meter per second, sedangkan dalam intan 1,24 kali 10 pangkat 8 meter per second. Suatu besaran yang menentukan laju cahaya dalam material tersebut, yaitu besaran tersebut adalah indeks bias atau N sama dengan C per Cm. N adalah indeks bias material, C laju cahaya dalam ruang hampa, dan Cm adalah laju cahaya dalam material tersebut. Lambda M berarti ini panjang gelombang dalam material, sehingga kita bisa rumuskan C sama dengan lambda kali F, atau Cm sama dengan lambda M kali F. Gitu. Atau N sama dengan lambda berlambda M. Ini ada contoh dari indeks bias beberapa material ya, dengan nilai indeks bias tertentu. Ini ada intan, kuarsa, botol gelas, gelas beker, es, polystyrene, akrilik, etanol, gliserol, air, udara, dan karbon dioksida dengan nilai-nilai indeks biasnya ini. Yang tertinggi ini adalah intan, indeks biasnya tertinggi 2,419 ya. Oke, terus indeks bias di udara atau gas sangat mendekati 1. Laju perambatan cahaya di udara diambil sama dengan laju perambatan cahaya dalam ruang hampa. Terus ada namanya pembiasan cahaya. Cahaya merambat dari udara masuk ke material atau cahaya merambat keluar dari material menuju udara. Bisa juga kebalikannya ya. Apabila arah rambat cahaya tegak lurus, bidang pembatas antara material dan udara, maka cahaya tetap bergerak lurus walaupun mengalami perubahan laju. Tetapi jika arah rambat cahaya tidak tegak lurus bidang pembatas udara dan material, maka di samping mengalami perubahan laju, arah rambat cahaya mengalami pembelokan pada bidang pembatas udara dan material. Perubahan arah rambat cahaya ketika berpindah dari satu material ke material lain disebut pembiasan. Nah ini ya, contoh pembiasan ya dari sudut datang. Nah ini akan dibiaskan pada dua medium yang berbeda ini ya, ada dua ya. Terjadi pembiasaan laju cahaya pada kedua medium berbeda. Arah datang cahaya tidak tegak lurus terhadap bidang pembatas kedua medium tersebut. Ini arah datang dan ini pembiasannya. Atau cahaya yang dituju ya, yang dituju cahaya. Hal ini sehingga berlaku hukum Snell ya untuk pembiasan cahaya NIS sin theta I sama dengan NR sin theta R. NI adalah indeks bias medium tempat cahaya datang, NR adalah indeks bias medium yang dituju cahaya. Untuk theta I dan R adalah theta I sudut datang cahaya diukur dari arah tegak lurus bidang pembatas dua medium, dan theta R adalah sudut bias yang diukur dari arah tegak lurus pembatas dari medium. Nah, ini untuk theta I-nya dan theta R-nya. Jika cahaya datang dari material dengan indeks bias tinggi menuju material dengan indeks bias rendah, maka sudut bias lebih rendah. Mohon maaf. Sudut bias lebih besar daripada sudut datangnya. Jika cahaya datang dari material dengan indeks bias yang rendah menuju material dengan indeks bias yang tinggi, maka sudut bias lebih kecil daripada sudut datangnya. Ini ada juga sudut kritis untuk pembiasan. Pembiasan dengan sudut 90 derajat, berarti theta R-nya adalah 90 derajat, theta R sama dengan 1. Maka dengan hukum Snell, kita bisa tuliskan sin theta I sama dengan RR per NI. Ini pada gambar 11.8 ya, sudut kritis adalah sudut saat sinar dibiaskan dengan sudut 90 derajat. Persamaan di samping ini
menyatakan bahwa jika cahaya datang dari material dengan indeks bias besar ke material dengan indeks bias kecil, indeks bias besar ke indeks bias kecil, dengan sudut theta 1 dengan memenuhi sin theta 1 sama dengan NR per NI. Maka cahaya dibiaskan dengan sudut 90 derajat. Padahal theta R adalah 90 derajat itu adalah 1. Sudut theta 1 yang memenuhi kondisi ini disebut sudut kritis dan kita simbolkan dengan theta C ini ya. Cahaya tidak sanggup masuk ke medium kedua. Fenomena ini disebut pemantulan internal karena cahaya tidak mampu membias. Jadi otomatis dia akan terjadi pemantulan atau pemantulan internal, total internal. Untuk fiber optik, salah satu aplikasi penting fenomena pemantulan total internal adalah pengiriman berkas cahaya melalui fiber optik. Fiber optik ini merupakan material transparan yang berbentuk silinder sangat kecil, terdiri dari teras berupa silinder sangat kecil dengan indeks bias N1 dan cladding yang membungkus teras ya. Ini claddingnya yang membungkus teras dengan indeks bias N2. Agar fenomena pemantulan sempurna terjadi, maka N1 lebih besar dari N2-nya. Ini untuk struktur fiber optik, ada teras, ada cladding, ada pembungkus pengaman. Ini dilihat dari samping, tampak depan, dan ini pemantulan internal yang terjadi, pemantulan internal optik yang terjadi pada fiber optik karena dia tidak mampu membias, otomatis dia akan terjadi pemantulan internal. Dan ini berhubungan dengan sudut kritis tadi ya. Untuk pembiasan ini karena tidak mampu dibiaskan, maka dia akan terjadi pemantulan internal. Oke, terus gambar ini ada contoh lagi ya, pada dunia kesehatan ternyata menggunakan ini ya, tim dokter sedang mengamati bagian dalam tubuh pasien yang dengan metode endoskopi. Bundelan fiber optik yang mengandung kamera yang terdapat kamera kecil dan panjang beberapa puluh sentimeter dimasukkan ke dalam usus pasien untuk melalui mulut, nih ya, melalui mulut dan hidung ya. Yang B ini adalah contoh usus pasien yang diambil dengan metode endoskopi. Jadi kameranya itu dimasukkan melalui mulut ataupun hidung si pasien untuk melihat kondisi dari si usus pasien ini ya, dalaman. Terus ada pemantulan cahaya. Pada peristiwa pemantulan cahaya, sudut datang sama dengan sudut pantulnya. Beberapa fenomena pemantulan ini, jika material kedua tidak dapat ditembus cahaya, maka terjadi pemantulan. Jika material kedua dapat ditembus cahaya, maka cahaya mengalami pemantulan dan pembiasan, karena sebagian bisa diteruskan dan sebagian dipantulkan. Jika material keduanya memiliki indeks bias lebih kecil dari material pertama, cahaya datang dengan sudut lebih besar daripada sudut kritisnya, maka cahaya akan dipantulkan seluruhnya. Nah, ini untuk fenomena pemantulan yang berbeda jika permukaan pembiasan rata dan tidak rata ya, pada sampel A dan sampel B ini, pada gambar. Jika berkas cahaya sejajar jatuh pada bidang pembatas yang rata, maka berkas cahaya yang dipantulkan juga akan sejajar. Nah, ini contohnya yang pada gambar B, sejajar. Jika berkas cahaya sejajar jatuh pada bidang pembatas yang tidak sejajar atau tidak rata ya, tidak teratur, maka berkas cahaya pantul memiliki arah yang tidak teratur pula karena dia kena permukaan yang tidak teratur. Otomatis hasil pemantulannya dia tidak teratur. Oke, terus ada indeks bias bergantung pada panjang gelombang cahaya. Indeks bias material bergantung pada panjang gelombang cahaya. Makin kecil gelombang cahaya, maka makin besar indeks bias material yang untuk cahaya tersebut. Indeks bias untuk cahaya biru lebih besar daripada indeks cahaya untuk cahaya merah. Nah, ini kebergantungan indeks bias ya terhadap panjang gelombang untuk beberapa materialnya. Ada akrilik, fused quartz, dan ada ground glass. Nah, ini panjang gelombang terhadap indeksnya ya, reaktif indeksnya. Sini ada gambaran tadi ya, yang indeks bias cahaya biru lebih besar dari indeks cahaya merah. Kita bisa lihat di sini.
Untuk indeks bias biru lebih besar daripada cahaya merahnya nilainya. Karena perbedaan indeks bias material untuk cahaya dengan panjang gelombang berbeda, maka cahaya biru dan cahaya merah dibiaskan dengan sudut yang berbeda. Ini ada putih, biru, dan merah. Karena perbedaan indeks bias untuk spektrum cahaya dengan panjang gelombang berbeda, maka setelah melewati material transparan, maka cahaya putih terurai atas berkas yang memiliki panjang gelombang yang berbeda. Ini untuk pergeseran arah rampat cahaya setelah melewati material dengan ketebalan tertentu ya. Pergeseran arah rampat cahaya adalah D. Misalkan tebal medium adalah T. Dan hubungan antara sudut I dan R dapat diperoleh dari hukum Snell ya. Nah, sehingga bisa kita tuliskan N1 sama dengan sin I sama dengan N2 sin R. Atau D sama dengan L sin I min R. Ya, kurung tutup. Atau D sama dengan T per cos R sin I min R. Kurung tutup. Ini untuk indeks bias bergantung kerapatan udara. Di udara, indeks bias juga dipengaruhi oleh massa jenis udara. Makin besar massa jenis udara, maka makin besar indeks bias udara tersebut. Pada ketinggian yang berbeda dari permukaan bumi, massa jenis udara di atmosfer berbeda. Makin tinggi dari permukaan bumi, makin kecil massa jenis udara. Akibatnya, makin tinggi dari permukaan bumi, maka makin kecil indeks bias udara di atmosfer ya. Karena perbedaan indeks bias udara pada berbagai ketinggian, maka lintasan cahaya yang memasuki atmosfer berbentuk kurva melengkung ini ya, arah rampat cahayanya di atmosfer terhadap bumi. Terus ada fenomena lagi yaitu terkait fata morgana. Ini terjadi karena adanya perbedaan massa jenis di udara ke sekitar permukaan tanah yang berakibat pada perbedaan indeks bias, khususnya di daerah padang pasir. Atau mungkin di jalan juga bisa ya. Saat terik matahari, suhu udara yang dengan pasir, permukaan pasir itu ternyata sangat tinggi. Makin ke atas suhu udaranya akan makin rendah. Akibatnya massa jenis udara di sekitar pasir akan semakin sangat rendah. Dan makin ke atas massa jenis udara makin besar. Dengan demikian indeks bias udara yang bersentuhan dengan pasir ya cukup kecil, dan makin ke atas indeks bias udara makin besar, sehingga akan terjadi fata morgana karena perbedaan indeks bias tersebut tadi antara udara di sekitar tanah pada ketinggian yang berbeda. Nah, ini orangnya dia melihat di sini seolah-olah diduga ada air ya. Ini ada pemantulan dan pembiasan terus-menerus. Terus ada interferensi cahaya. Percobaan interferensi celah ganda pada cahaya merupakan percobaan monumental yang dilakukan oleh Thomas Young. Ini ada interferensi celah ganda. Interferensi merupakan interferensi konstruktif terjadi jika selisih jarak tempuh gelombang dari dua sumber merupakan lipatan bulat dari panjang gelombangnya. Ataupun interferensi destruktif, ini tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya pada pertemuan sebelumnya, terkait interferensi konstruktif dan destruktif, kita ingatkan kembali aja ya. Ini yang untuk interferensi destruktif ini terjadi jika selisih jarak tempuh gelombang dari dua sumber merupakan kelipatan ganjil dari setengah panjang gelombang. Oke, ini ada gambar 1020 skema eksperimen interferensi celah ganda oleh Young, dan B-nya adalah pola gelap terang yang terbentuk pada layar ya. Nah, ini ini untuk selisih jarak tempuh cahaya dari dua sumber. Ada delta X-nya ya. X2 ada min X1. Terus ini untuk syarat interferensi konstruktif sama destruktif. Sama ya, di bawah juga untuk syarat interferensi. Terus untuk interferensi celah banyak, tadi untuk celah ganda ini celah banyak atau kisi, ini garis terang gelap atau gelap terang yang terbentuk makin sempit jika dua celah diganti dengan kisi yang mengandung jumlah celah. Makin banyak jumlah celah, maka makin sempit garis gelap terang yang terbentuk.
Kisi ini merupakan goresan celah sempit sejajar yang jumlahnya sangat banyak. Kisi ini juga digunakan sebagai monokromator, yaitu alat yang digunakan untuk memisahkan warna tertentu dari cahaya putih. Ini untuk pola interferensi yang terdiri dari dua panjang gelombang yang melewati kisi ya. Beda sudut arah cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda tersebut setelah melewati kisi adalah ini ya, besar N delta lambda per D. Nah, ini untuk dasar kerja dari kisi difraksi. Pada dasarnya ini adalah menciptakan sumber gelombang baru yang posisinya bersifat periodik. Secara periodik ya, berkas dari sumber gelombang periodik tersebut berinterferensi di belakang kisi atau di depan kisi jika sumber gelombang periodik memantulkan gelombang. Nah, ini ada contoh gambar prinsip interferensi dari kisi pemantulan ya. Ini ada cahaya data, ini terjadi interferensi ya. Ini kisi pemantulnya, ini cahaya pantulan. Ini ada contoh goresan-goresan periodik pada permukaan CD yang dapat memantulkan cahaya. Cahaya yang dipantulkan memiliki beda fase yang teratur sehingga terjadi pola interferensi konstruktif dan destruktif. CD yang sudah terisi lagu atau film pada permukaan sebagai titik-titik yang susunannya mendekati periodik, cahaya putih yang jatuh pada permukaan CD terurai atas warna-warna berbeda ketika dipantulkan. Ini untuk difraksi, kebergantungan intensitas difraksi terhadap sudut arah belakang berkas di belakang celah mengenai I sama dengan sebanding dengan sin flux per flux ya, kurung tutup kuadrat. Atau flux sama dengan W sin theta per lambda. W adalah lebar celah, theta adalah sudut arah berkas di belakang celah, dan lambda panjang gelombangnya. Ini untuk skema difraksi oleh satu celah ya, sinar datang, ini sinar yang melewati celah, dia akan menyebar nih untuk layarnya, dan ini adalah pola intensitas difraksi sebagai fungsi dari sudut arah sinar di belakang celah. Ini semakin celah sempit ya, maka lebar maksimum utama yang terbentuk. Jika celah berbentuk lingkaran, maka pola difraksi yang terbentuk akan berupa change. Ini difraksi cahaya dari celah yang memiliki lebar yang berbeda-beda. Ini yang sempit dan yang lebar ya. Ini pola difraksi yang membentuk cincin ya, berbentuk lingkaran. Terus ada daya resolusi. Ini ada contoh pada teleskop yang merekam banyak bintang ya. Ini bayangan bintang-bintang hasil dari rekaman teleskop. Ini pada kamera ya, bayangan dua bintang terpisah. Yang A ini. Yang B, kondisi minimum ketika bayangan dua bintang masih dikatakan terpisah. C adalah bayangan dua bintang tidak dikatakan terpisah. Untuk lensa teleskop, dia memiliki lebar celah W sama dengan D ya. D adalah diameter lensa, bayangan dua bintang kelihatan terpisah jika sudut dibentuk oleh berkas yang berasal dari dua bintang. Sehingga bisa dicari sin theta sama dengan lambda per W atau sama dengan lambda per D. Untuk celah yang berbentuk lingkaran, rumus yang lebih tepat agar di bayangan dua bintang kelihatan terpisah mengenai sin theta sama dengan 1,22 lambda per D. Biasanya untuk theta ya sangat kecil, sin theta sama dengan theta. Dengan demikian kita mendapatkan daya resolusi lensa theta sama dengan 1,22 lambda per D. Sin theta sama dengan theta ya. Tambah bahwa makin besar diameter lensa, maka akan semakin kecil theta yang diizinkan agar bayangan bintang masih tampak terpisah. Dengan kata lain, resolusi lensa teleskop ini semakin tinggi jika diameter lensa semakin besar. Ada interferensi lapisan tipis ya. Ini cahaya yang jatuh pada lapisan tipis juga dapat menimbulkan fenomena interferensi. Berkas cahaya yang dipantulkan pada permukaan atas selaput dan permukaan bawah selaput dapat berinterferensi. Posisi sudut interferensi instruktif dan konstruktif bergantung pada panjang gelombang cahaya. Akibatnya, jika cahaya putih dijatuhkan pada selaput tipis, maka cahaya pantul tampak berwarna-warna. Nah, ini beberapa contoh ya fenomena cahaya yang dipantulkan oleh dua permukaan lapisan tipis dapat mengalami interferensi.
Terus ada lapisan antipantul, yaitu cahaya yang dipantulkan dari dua permukaan selaput tipis akan mengalami interferensi destruktif. Dengan demikian, semua cahaya yang jatuh pada permukaan selaput akan diteruskan tanpa ada yang dipantulkan. Fenomena ini yang dipakai dalam merancang lensa-lensa kualitas tinggi. Cahaya pada kamera ya, cahaya yang jatuh pada permukaan lensa semuanya diteruskan tanpa ada yang dipantulkan. Akibatnya apa? Yaitu bayangan yang dihasilkan lensa menjadi sangat tajam. Hampir semua lensa peralatan optik modern ini memiliki lapisan anti pantul pada permukaannya. Nah, ini contoh-contoh lensa kamera yang canggih ya, yang dilapisi oleh lapisan tipis anti pantulnya. Terus ada polarisasi cahaya. Gelombang elektromagnetik ini merupakan gelombang transversal. Masih ingat ya terkait dengan gelombang transversal dan longitudinal. Arah osilasi medan magnet maupun medan listrik tegak lurus pada arah perambatan gelombang jika arah osilasi medan selalu mempertahankan arah selama gelombang merambat, maka gelombang tersebut dikatakan memiliki polarisasi bidang. Dikatakan polarisasi bidang karena arah osilasi medan selama gelombang merambat selalu berada pada satu bidang. Sedangkan gelombang yang dihasilkan suatu sumber memiliki arah osilasi medan yang berubah-ubah secara acak. Dikatakan gelombang yang tidak terpolarisasi. Gelombang tidak terpolarisasi dapat diubah menjadi gelombang terpolarisasi jika dilewatkan pada suatu film yang dinamakan film Polaroid. Film ini juga mengandung molekul-molekul berantai panjang yang tersusun sejajar yang bersifat konduktif ya, film Polaroid ini. Nah, ini untuk sumbu mudah film Polaroid, yaitu sumbu yang tegak lurus, sumbu-sumbu molekul yang tersusun pada film tersebut. Nah, jika cahaya yang jatuh ke polarisator tidak terpolarisasi, maka intensitas cahaya selalu melewati polarisator selalu setengah dari intensitas cahaya datangnya. Nah, ini untuk intensitas cahaya yang lewat polarisator dari cahaya tidak terpolarisasi yang sama dengan setengah intensitas semula. Sini ada penurunan persamaan interferensi dan difraksi ini pada beberapa fenomena kita bisa amati pada interferensi dua celah, interferensi n celah dan difraksi celah tunggal. Nah, ini materi terkait interferensi gelombang elektromagnetik ya. Nanti teman-teman silakan disimak kembali untuk materinya dan dibaca ulang ya untuk yang file PDF ataupun PPT-nya di Elita bisa memahami terkait materi interferensi gelombang elektromagnetik. Terima kasih perkuliahan kali ini pada topik interferensi gelombang elektromagnetik. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.